Oke, Mamen. Nah, ketemu lagi dengan Om Bejo. Wah, ini Om Bejo. Mas, kalau saya pengen berinteraksi terus dengan Mas Bejo gimana, Mas Bro? Ya, kamu cek aja. Nah, mention aja di Twitternya @sibejo atau di fanpage-nya si Bejo. Tapi inget double O ya. Nah, ini double O. Si Bejo. Nih, si Bejo. Asik belajar online. Tuh, kan gitu. Ya guys ya, kalau lo sekarang pengen memahami rangkaian kapasitor, jadi gini, kalau untuk yang pertama, ini langsung aja ya. Jadi kalau rangkaian kapasitor itu dia itu dirangkai seri deh. Atau kalau digambar seri itu kayak gini. Nah, kan gitu. Misal ini C1, C2, C3. Loh Mas, kalau kapasitas penggantinya gimana? Nah, berarti kita pakai seper-seper. Jadi ketika dirangkai seri, maka kapasitor penggantinya itu seakan-akan menjadi lebih kecil. Jadi 1/C seri, 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, ini kapasitas penggantinya. Mas, kalau ciri-ciri lain gimana? Jadi kalau ciri-ciri lain yang pertama, ketika rangkaian seri, maka kan arusnya kan segini, cret, nggak ada percabangan ya. Berarti kalau rangkaian seri, ciri-cirinya itu adalah, ini kita pakai kuning deh. Nah, ciri-cirinya, muatan yang tersimpan, nah, muatan yang tersimpan itu sama. Oh, kan gitu. Nanti gini, berarti Q totalnya sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. No, muatannya sama. Tuh. Nah, ciri-ciri yang kedua, rangkaian seri itu disebut juga sebagai rangkaian pembagi tegangan. Nah, kan gitu. Berarti tegangan total itu dibagi ke sini, ke sini, ke sini. Berarti tegangan totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Nah, karena kita tahu nih bahwasanya yang namanya C itu kan Q per V. Bener ya? Nah, karena kita tahu berarti yang namanya C dengan V berbanding terbalik. Loh, kan gitu. Berarti yang namanya tegangan pada kapasitor yang lebih besar pasti akan jadi kecil. Karena C dengan V berbanding terbalik. Oh, kan itu berarti gini, nek kita tulis tegangan, nah, berbanding terbalik. Oh, terbalik dengan kapasitas kapasitor. Atau gini kita tulisnya V1 banding V2 banding V3 itu 1/C1 banding 1/C2 banding 1/C3. Tuh, itu caranya gitu. Nah, kalau misalkan kamu pengen nyoba, nah ini gini deh. Aduh, ada contoh soal example. Oh, example. Misal kita punya yang namanya kapasitor nih, misal ada tiga gitu ya. Nah, ada tiga. Ada yang namanya 12 mikrofarad, ada yang namanya 6 mikrofarad, ada yang namanya 4 mikrofarad. Nah, ternyata ini kita hubungkan. Loh, kita hubungkan dengan sumber tegangan. Nah, dengan sumber tegangan misalkan 12 volt. Nanti berapakah yang namanya muatan yang tersimpan di sini, di sini, di sini? Atau berapa potensialnya? Mas, kalau kita pengen tahu gimana? Nah, kalau rangkaian seri, berapakah potensial di masing-masing kapasitor? Kita langsung pakai aja perbandingan. Mas, kalau saya mau mencari muatannya dulu gimana? Boleh. Jadi kalau kamu mau mencari muatannya dulu, kamu totalkan dulu pakai ini. Nah, tapi kalau kamu nggak mau, kita pakai caranya dibalik. No, jadi gini, yang namanya V1 banding V2 banding V3 itu kan 1/12 banding 1/6 banding 1/4 atau samakan ke angka 12. Karena penyebutnya belum sama ya. Berarti 1/2 banding 3. Mas, kalau saya mau mencari V1 gimana? V1 kan satu bagian dari totalnya tuh ini. Jangan 12-nya loh ya. Ini sebagai membantu. Tapi 1 tambah 2 tambah 3, 6. Kali tegangan total 12. Tuh, berarti 2 volt. Nah, kalau V2-nya ya berarti 2/6 kali 12. Oh, berarti 4 volt. Oh, kalau V3-nya ya berarti 3/6 kali 12.
Oh, berarti berapa volt? 6 volt. Berarti kita tahu nih, tegangannya yang di sini. Nah, itu adalah 2 volt. Tegangannya yang di sini itu adalah 4 volt. Tegangannya yang di sini itu adalah 12 volt. Nih, kok 12 volt? Berapa tadi? 6. Nah, 6 volt. Oh, sorry deh, salah ngomong. Nah, karena totalnya adalah 12. Loh Mas, kalau saya mau mencari muatan di sini gimana? Ya sama aja. Q itu kan C kali V. C-nya 2 kali 12 berapa? Ayo, 24. Kalau sini ya sama. 4 kali 6 tuh 24. Tuh, 4 kali 6, 24. Nah, berarti yang ini terbukti. Berarti muatan di setiap kapasitor adalah sama. Pembagi tegangan, 2 tambah 4 tambah 6, 12. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Nah, ini kalau kita rangkaian kapasitor seri. Nah, sekarang kita add new layer. Woi, add new layer. Kalau sekarang kita pakai cari deh ini. Kita bahas rangkaian kapasitor paralel. Nah, yang kedua ini rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu gini. Nah, tumpuk-tumpuk. Oh, tumpuk undung. Oh, kan itu tumpuk undung. C1, C2, C3. Berarti kalau paralel itu adalah C1 ditambah C2 ditambah C3. Tuh, itu. Mas, kalau saya mau melogika gimana? Nah, kalau kamu mau logika gini, kalau kamu mau melogika. Jadi yang namanya kapasitor paralel, maka muatan yang tersimpan itu adalah penjumlahan dari totalnya. Atau rangkaian paralel disebut juga sebagai rangkaian pembagi apa ini muatan. Nah, ini yang penting. Berarti Q-nya itu adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Loh, kan gitu. Kalau tegangannya gimana? Nah, kalau tegangannya kapasitor paralel, itu tegangannya adalah sama. Oh, berarti yang namanya V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kan gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, karena lo tahu nih, kalau C kan sama dengan Q per V, kan ya. Berarti Q dengan C berbanding lurus. Oh, berarti muatan. Nah, besarnya muatan itu sebanding. Nah, dengan yang namanya kapasitor. Atau kalau kita tulis gini, Q1 banding Q2 banding Q3 itu sama dengan C1 banding C2 banding C3. Tuh, gitu. Contohnya begitu. Berarti kita tahu ya, kalau rangkaian paralel itu pembagi muatan, tapi kalau rangkaian seri pembagi tegangan. No, berarti ini catatan. Nah, catatan. Jadi yang namanya rangkaian seri disebut sebagai rangkaian apa ini? Pembagi tegangan. Nah, beda dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian pembagi muatan. Nah, ini yang penting nih. Tuh, kan gitu. Berarti yang kamu pahami ini aja plus ininya. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau yang ketiga. Kalau yang ketiga kamu pengen belajar yang namanya energi. Nah, kan gitu. Jadi ketika keping sejajar ini mula-mula kayak gini kosong, maka kan energinya nol ya, mula-mula kan nol. Tapi ketika udah diisi penuh muatan, berarti energinya mula-mula kan nol. Nah, energinya sekarang adalah Q kali V. Nah, yang namanya rangkaian kapasitor dari kosong sampai ada, nah itulah yang namanya energi rata-rata. Atau V0 tambah V1 bagi 2. 0 tambah QV dibagi dengan 2. Nah, jadi yang namanya energi kapasitor itu adalah setengah QV. Nah, tapi karena Q-nya itu kan C kali V, nah boleh kamu turunkan lagi. Jadi yang namanya energi itu adalah setengah CV kuadrat. Mas, saya mau turunin lagi. Boleh. Sampai gak kelihatan juga boleh. Nah, kalau V-nya kan Q per C. Oh, berarti boleh. Kamu V itu adalah setengah Q kuadrat per C.
Tapi biasanya gini deh, kalau saya sendiri lebih seneng pakainya ini. Nah, kalau saya sendiri lebih seneng pakainya ini. W itu setengah CV kuadrat. Nah, biasanya saya lebih seneng pakainya ini. Kalau kamu seneng pakai ini juga nggak apa-apa. Atau yang seneng pakai ini juga nggak apa-apa. Mas, saya nggak seneng semuanya. Saya orang normal, mas. Jadi saya senengnya lawan jenis. Oh, itu lebih bagus lagi. Oke. Nah, inilah yang namanya rangkaian kapasitor. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ada juga yang namanya energi. Nah, di dalam rangkaian kapasitor, yang paling penting adalah ini nih. Ini silakan nih dikotai sekali lagi. Itu ya. Nah, ini dikotai. Oke. Nah, ini semoga yang namanya pembahasan mengenai rangkaian seri dan paralel bisa kamu gunakan dengan semaksimal mungkin.